Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah bersama keluarga di rumah dalam ibadah intergenerasional dalam rangka bulan keluarga. Mohon perhatian untuk hal-hal sebagai berikut. Ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Agus Wijaya. Demikian warta hari ini, warta selengkapnya dapat dibaca di e-warta GKI Serpong. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan mesra dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan dan juga anak-anak yang terkasih, nilai dan tujuan hidup keluarga Kristen bukanlah terletak pada kekuasaan dan kekayaan, melainkan bagaimana kita meresponi kasih karunia Allah sebagaimana yang tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Layanilah seorang yang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh setiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saudaraku bersaudara berdiri, marilah dengan segenap hati kita merendahkan diri dan mengaku segala salah dan dosa di hadapan Tuhan. Tuhan, sebagai ayah dan kepala keluarga, kami kurang gigih dan kurang berjuang untuk menyatakan kebenaran firman-Mu di tengah keluarga kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan, sebagai istri dan ibu dari anak-anak kami kurang memperjuangkan kehidupan keluarga yang harmonis dan rukun di antara anggota keluarga kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebagai anak-anak, kami kurang bertanggung jawab untuk menyatakan kasih-Mu dalam kehidupan keluarga kami. Kami sering memaksakan kehendak kami terhadap saudara-saudara kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Inilah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Mampukanlah kami agar dapat hidup sebagai keluarga yang saling mengasihi dan saling melayani. Amin. Seluruh
Saudara, mari kita bersama berdiri. Umat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dan petunjuk baru yang tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-11, yang demikian bunyinya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk baru bagi kita. Syukur kepada Allah. Tuhan telah mengampuni dan persatukan kita, oleh karena itu marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Silakan duduk kembali. Saudaraku, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menaikkan doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah ungkapan hati kami, betapa senang kami menjadi keluarganya Tuhan. Betapa senang kami menjadi keluarga-keluarga di mana Engkau adalah kepala dalam keluarga kami. Tuhan, karena itu pagi ini kami bersama ingin mendengar Engkau bersabda kepada kami sebagai keluarga-keluarga yang Engkau kasihi. Biarlah sabda Tuhan, firman Tuhan menuntun kami, menolong kami bagaimana kami mesti berlaku dalam kehidupan keluarga kami dan bagaimana kami mesti berlaku sebagai umat milik kepunyaan-Mu. Tolong kami, pimpin dan bimbing setiap kami supaya kami boleh bersama-sama mendengar firman Tuhan dan juga melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Surah bacaan kita pada hari ini diambil dari kitab Markus pasalnya yang ke-10, ayat yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-45. Injil Markus pasal 10, ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-45, di bawah judul permintaan Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah, melainkan melayani. Markus 10 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-45, demikian firman Tuhan. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu. Kelak yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta.
Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka dan lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi yang besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. So, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Allah, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Baguslah kalau kayak gitu. Yang penting semua aman ya. Udah pulang. Dapat dari mana tuh, Bami? Masak apa dikasih? Tadi ada. Oh, dihabisin makannya. Gimana kerjaan? Aman? Ya, ntar aku cerita. Oh, ya udah. Aku jadi kirim dulu ya, Ma. Ya. Gimana kerjaan? Aduh, ya gitu. Akhirnya dapet deh aku kena giliran PPKM. Bentar. Orang lupa ngabarin. Aduh, elah. Kenapa? Adi tadi ngasih tahu mama sakit. Bingung aku loh. Perasaan mah kita di gereja ya aktif gitu ya. Pelayanan ini itu ya. Tapi kok ya, aduh. Ya namanya hidup, pasti banyak cobaannya. Jadi juga masih ada tabungan kan di rumah. Ma, ini aku kemarin sekolah minggu dapat ayat. Maksudnya apa sih, Ma? Oh, ini ya. Yuk kita buka di Alkitab. Cie. Tumben baca Alkitab. Iya, dia nanya. Nih, tugas apa? Tugas sekolah? Bukan. Sekolah minggu. Nih, kamu jangan lupa mandi ya. Ya, Ma. Tuh anak dapat ayat dari mana sih? Dari guru sekolah minggunya. Kayak heran. Pas ya? Oh. Aduh. Teguran dari Tuhan. Iya bro, siap. Aduh gila, pas banget. Gue lagi kena PPKM, lu malah kasih beginian. Yaudah, ntar gue ke tempat lu deh ya. Gue bawa perlengkapan ya. Yo, thank you, bye. Tadi si Putra telepon. Terus dia ada job dan untungnya lagi gajinya itu mingguan. Aku udah bilang sama dia ditransfer aja ke kamu. Ya semalam sih emang udah bilang sama si Ade. Aku cuman ada berapa kemarin itu kan dari tabungan aku mikir kan, katanya buat sekolah juga, buat listrik juga. Ya udah aku cuma bisa bantu segitu. Dia bilang nggak apa-apa kak. Ya udah, aku transfer lah. Tadi pagi dapet. Memang rezekinya dari Tuhan, memang Tuhan udah kasih untuk. Ya, sebuah drama yang mengajak kita untuk melihat bagaimana
pertolongan Tuhan nyata ketika kita mau saling melayani satu dengan yang lain. Saudaraku, tema kita hari ini adalah keluarga yang hidup saling melayani. Saudara pernah mendengar kisah Raja Midas? Anak-anak, apakah sudah pernah mendengar kisah Raja Midas? Yang begini kisahnya. Midas adalah seorang raja yang sangat kaya raya, namun dia juga adalah merupakan seorang raja yang tamak. Suatu kali dalam mimpinya Tuhan berbicara kepadanya, mintalah apa saja, maka itu akan terjadi kepadamu. Dan karena tamakannya tanpa pikir panjang, lalu Midas berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku minta supaya apapun yang aku sentuh, semuanya akan menjadi emas. Baik, kata Tuhan kepada Raja Midas. Nah, saudara, ketika kemudian Raja Midas bangun, lalu kemudian ia tak sabar, ia kemudian mencoba, dan kemudian ia mengatakan, benar. Ketika aku menyentuh selimut, ternyata selimutku kemudian menjadi emas. Ketika aku menyentuh gelas di samping tempat tidurku, maka gelas itu pun menjadi emas. Ketika aku menyentuh semua hal, itu semua menjadi emas. Lalu dia kemudian tak sabar, Midas kemudian tak sabar, dia keluar dari istananya, dan lalu kemudian ia menyentuh bunga-bunga di taman, dan ketika ia sentuh, kemudian semuanya menjadi emas. Midas sangat bahagia, Midas sangat bergembira. Ia mengatakan, aku kaya, aku menjadi orang yang sangat kaya. Anak-anak dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian, Raja Midas bangga dengan kekayaannya itu. Bagaimanakah akhir dari kisah Raja Midas yang tamak itu? Apakah ia akan menjadi manusia yang berbahagia? Nanti kita akan lanjutkan setelah kita bersama mendengar apa yang kita sama-sama telah baca dari firman Tuhan pada hari ini. Saudara, mempunyai kuasa dan kekuasaan itu memang menyenangkan. Kita bisa mendapatkan apa saja yang kita inginkan, sama seperti yang Raja Midas inginkan. Semuanya bisa menjadi emas. Saudara, namun apakah kemudian itu juga berlaku dalam kehidupan keluarga? Apakah kemudian kita perlu untuk kemudian berebut kekuasaan, mengatakan siapa yang paling berkuasa di tengah-tengah keluarga kita? Apakah kakak dan adik perlu berebut untuk mengatakan, aku lebih daripada engkau? Apakah orang tua kemudian mulai bertengkar ketika kemudian mengatakan, aku lebih daripada engkau dalam kehidupan ini? Saudara katakan Tuhan, apakah kemudian kita harus saling berlomba satu dengan yang lain dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan keluarga kita hidup ini? Bacaan kita hari ini tentang permintaan Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus. Mereka meminta kepada Tuhan, jika nanti Tuhan Yesus mendapatkan kuasanya, maka mereka memohon supaya diperkenankan, satu di sebelah kirinya dan yang lain di sebelah kanannya. Bayangan mereka adalah, dan juga tentu murid-murid yang lain, Tuhan Yesus akan mendapatkan kekuasaan secara politis. Yesus akan menjadi seorang raja bagi bangsa Israel. Ia akan mempunyai kekuasaan. Dan kalau itu terjadi, maka mereka berdua meminta supaya yang menjadi orang kedua dan orang yang ketiga dalam kekuasaan itu. Apa yang kemudian dilakukan oleh para murid? Mereka semua dikatakan mereka menjadi marah. Apakah mereka tidak ingin kekuasaan? Tentu bukan. Tentu mereka juga ingin seperti Yakobus dan Yohanes. Tetapi ternyata Yakobus dan Yohanes kemudian mendahului mereka meminta kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Tetapi apakah itu yang menjadi tujuan dari Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah dunia? Benarkah Tuhan Yesus kemudian menginginkan menghendaki kekuasaan di dalam kehidupan ini, sehingga ia kemudian mengalahkan orang-orang yang lain? Jika kita simak dalam pasal-pasal sebelumnya yang merupakan juga bacaan-bacaan khotbah minggu-minggu yang lalu, Tuhan Yesus mengingatkan maksud datangnya ke tengah-tengah dunia ini, yaitu untuk menyelamatkan dunia dengan karya keselamatan yang ia lakukan, yang dengannya ia menderita sengsara, disiksa, mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, itulah yang kemudian dikatakan Tuhan Yesus, itulah cawan, itulah baptisan yang harus aku minum. Baptisan dan cawan yang harus aku minum untuk menyelamatkan dunia ini dengan karya kasih-Nya. Memang para murid akan mengalami penderitaan, dan Tuhan Yesus mengingatkan, tujuanmu mengikut Tuhan Yesus bukanlah untuk mendapatkan kekuasaan itu, namun untuk memberikan diri bagi dunia. Jika orang lain mendapatkan kekuasaan untuk menunjukkan kekuasaan mereka, untuk mendapatkan power mereka, untuk menyatakan kekuasaan mereka, Tuhan Yesus mengingatkan, tidak demikian dengan engkau. Tidak demikian dengan aku dan engkau. Tidak demikian dengan Kristus dan pengikut-pengikutnya. Orang-orang beriman ketika mendapat kuasa dan kekuasaan, yang dilakukannya adalah untuk melayani. Orang-orang beriman ketika mendapat kuasa dan kekuasaan dipergunakan untuk memberikan kebaikan bagi dunia, orang-orang di sekitarnya. Sama seperti Kristus yang ketika ia diberikan kuasa oleh Bapa untuk hadir di tengah-tengah dunia ini, maka ia mempergunakannya untuk menyelamatkan dunia dalam karya kasih-Nya. Karena itu nasihat Tuhan Yesus, jika ia menghendaki untuk menjadi pemimpin, Tuhan Yesus kemudian menjadi contoh buat mereka akan hal ini. Contoh untuk melayani dalam hidup ini. Saudara, dari Tuhan Yesus kita belajar prinsip utama kita jika kita mau memimpin. Ketahuilah dan rasakanlah bagaimana rasanya dipimpin dan bagaimana caranya. Bagaimana kita bisa melayani dalam kehidupan ini. Dalam kasih dan pengorbanannya, Tuhan Yesus selalu dimuliakan karena kesediaannya melayani dan menjadi hamba, merendahkan diri sedemikian rupa dalam hidup ini. Bahkan untuk itu, Tuhan Yesus rela menyerahkan nyawanya bagi manusia. Drama yang kita saksikan di awal tadi setelah pembacaan Alkitab menunjukkan bagaimana pertolongan Tuhan nyata ketika para anggota keluarga saling melayani dan saling mendukung. Anak-anak tidak malu untuk kemudian mencuci mangkuknya, untuk kemudian ia boleh juga melayani. Seorang anak yang adalah merupakan seorang ayah yang juga rela hati membantu adiknya ketika orang tuanya kesulitan. Saudara kita terkasih dalam Tuhan, ketika kita saling melayani, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Dan kita percaya Tuhan memberikan pertolongan dalam hidup ini. Saling melayani menjadi hal yang menyenangkan bagi setiap anggota keluarga, dan semua orang bisa berbahagia. Tema hari ini kita diingatkan dalam kehidupan ini, keluarga yang hidup saling melayani dalam kehidupan kita. Lagu tema kita juga mengingatkan kepada kita, bersama keluargaku melayani Tuhan. Bagaimana kita belajar melayani Tuhan? Pertama-tama mari kita diajak untuk melayani dalam kehidupan keluarga kita. Anggota keluarga yang saling melayani satu dengan yang lain. Bagaimana ketika kita menjadi keluarga yang peduli dan peka terhadap dunia ini, mari pertama-tama kita belajar di tengah-tengah keluarga kita saling melayani satu dengan yang lain dalam hidup ini.
Karena itu, saudara dalam Tuhan, mari kita belajar melayani dengan belajar mengucapkan 3 kata penting dalam hal saling melayani itu dalam kehidupan kita. Mari kita kemudian katakan dalam hidup ini yang pertama, yaitu kata tolong. Belajarlah untuk mengatakan tolong ketika kita kemudian mengharapkan anggota keluarga untuk kemudian berbagi beban dengan kita satu dengan yang lain. Ketika kita kemudian memohon, mengharapkan anggota keluarga yang lain bisa menolong kita, maka katakanlah kata tolong. Libatkanlah anak-anak. Mari sebagai anak-anak kita juga terlibat. Ketika kita kemudian kita bersama-sama dengan orang tua kita. Libatkanlah satu dengan yang lain dengan perkataan tolong. Suatu pernyataan kerendahan hati bahwa aku tidak mampu untuk melakukan ini sendirian, karena itu tolonglah aku akan hal ini. Yang kedua, kata maaf. Saudaraku, jangan merasa gengsi ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan apa yang tidak benar, ketika kita lalai melakukannya dalam kehidupan kita. Kita mengatakan kata maaf. Jangan kemudian kita merasa rendah ketika seorang ayah harus mengatakan maaf, karena kita lalai untuk kemudian mengingat bahwa hari ini adalah hari yang penting untuk anak kita. Jangan kemudian kita merasa terlalu hina ketika kemudian kita melakukan kesalahan kepada pasangan kita. Kita mengatakan maaf kepada pasangan kita. Oleh karena kita merasakan bahwa kita kemudian merupakan orang-orang yang juga patut dimaafkan. Dan sebaliknya kemudian jangan kemudian kita terlalu gengsi untuk memberikan maaf dalam kehidupan kita kepada orang lain, dalam kehidupan keluarga kita. Yang ketiga yang diingatkan kepada kita, kata ketiga adalah kata terima kasih. Setelah ditolong, setelah dimaafkan, maka kata terima kasih sebagai suatu tanda penghargaan bahwa orang-orang yang menolong kita, anak-anak yang membantu kita, orang tua yang membantu kita, yang memberikan sesuatu kepada kita. Kemudian kita mengatakan terima kasih Papa, terima kasih Mama, terima kasih kakek nenek, terima kasih opung. Oleh karena kita menerima banyak hal dalam kehidupan kita melalui orang-orang di sekitar kita. Saudara yang sekalian Tuhan, 3 kata ini, tolong, maaf, dan terima kasih, merupakan 3 kata yang diajarkan untuk kita boleh kemudian hidup saling melayani satu dengan yang lain dalam kehidupan keluarga kita. Saudara, lakukanlah kata-kata ini dalam kehidupan kita. Peragakanlah ini dalam kehidupan kita, sehingga kemudian kita boleh memperagakan akan kasih itu dalam kehidupan kita. Dari kasih yang kita lakukan dalam kehidupan keluarga kita, dari kasih yang kita peragakan dalam kehidupan kita, maka disitulah kita kemudian bisa saling melayani satu dengan yang lain dalam kehidupan kita. Di mana kasih diperagakan, di sana ada pelayanan satu dengan yang lain diperagakan juga dalam kehidupan kita. Di mana ada peragaan pelayan dalam kehidupan kita, tak ada lagi orang-orang yang merasa perlu merasa rendah diri oleh karena berbagai-bagai macam hal yang terjadi dalam hidup ini. Saudara yang sekalian Tuhan, inilah yang patut kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Oh ya, bagaimana dengan nasib Raja Midas tadi? Raja Midas dalam kegembiraannya kemudian ia menyentuh semua benda di istananya. Ia merasa bahagia karena semua kemudian menjadi emas dan kekayaannya kemudian menjadi bertambah-tambah. Namun kemudian di lain pihak Raja Midas mulai merasa lapar dan haus karena segala yang ia sentuh kemudian semuanya menjadi emas. Gelas dan seisinya menjadi emas, roti yang ia pegang menjadi emas, dan juga kemudian semua hal menjadi emas. Dan yang paling menyedihkan dia adalah ketika
Raja Midas kemudian mesti kehilangan putri satu-satunya. Karena ketika kemudian putrinya menghambur kepadanya dan ia memeluk menyentuhnya, putrinya kemudian juga menjadi emas dan mati di sana. Saudaraku yang sekalian, Tuhan, Raja Midas merasa semuanya sia-sia karena putri satu-satunya menjadi patung emas pada waktu itu. Dari kisah Raja Midas ini belajar, kekuasaan tidak bisa memberikan kita bahagia, tapi keluarga yang saling melayani, keluarga yang saling memiliki, keluarga yang saling mengasihi adalah membahagiakan kita dan membahagiakan Tuhan dalam peragaan pernyataan kehidupan kita, dalam cinta kasih yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Amin. Saat teduh buat kita sekalian. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengikrarkan iman kita seturut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudaraku, mari kita bersama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang makasih, terima kasih kalau hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami. Sebagai keluarga kami diajak untuk belajar mengasihi dan melayani dalam kehidupan kami. Biarlah kami belajar melayani pertama-tama dalam kehidupan keluarga kami. Kami menjadi keluarga yang saling melayani satu dengan yang lain, yang tidak merasa segan untuk berkata tolong, maaf, dan terima kasih. Supaya Tuhan lewat kehidupan kami, maka pelayanan satu dengan yang lain boleh dilakukan dalam kehidupan kami. Pimpin dan bimbing kami sekalian untuk melakukan itu dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah bulan keluarga maupun juga setelah bulan keluarga, kami tetap saling melayani satu dengan yang lain. Bapak yang kasih, bersama-sama kami juga memohon berkati dan sertai akan persekutuan kami, GKI Serpong, tangan Tuhan yang telah mempersatukan kami, Tuhan yang juga menyertai dan memberkati persekutuan kami, supaya kami boleh menjadi berarti bersama dengan orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa untuk setiap saudara kami dalam keadaan sakit dan dalam masa penyembuhan, Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada setiap saudara kami. Berkati ya Tuhan, kami dan keluarga kami yang datang dengan membawa pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Tuhan berikanlah kekuatan kepada kami dan tunjukkanlah kepada kami jalan keluar dari setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami, dari pemerintah pusat sampai ke daerah, khususnya di masa pandemi ini, biar Tuhan yang menyertai dan memberkati akan pemimpin kami, supaya mereka boleh memimpin akan bangsa ini dengan baik. Bersama kami juga memohon, ya Tuhan, sertai dan berkatilah setiap kami,
pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Dalam kami senantiasa mengikut Engkau dalam kehidupan kami selama sepekan ke depan. Tangan Tuhan yang menuntun kami memberkati akan setiap kami. Ajar kami untuk senantiasa bersyukur dan berbagi berkat dengan orang-orang lain dalam kehidupan kami. Kami serahkan akan doa permohonan kami ini hanya dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Keluarga yang diberkati Tuhan, mari kita syukuri segala berkat Tuhan bagi kehidupan kita sambil mengingat firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang terkasih dan yang terlebih dahulu mengasihi kami, terima kasih untuk segala berkat-Mu dalam kehidupan keluarga kami. Sebagai ucapan syukur, kami mempersembahkan melalui transfer dari apa yang Engkau berikan untuk dikelola dengan hikmat Roh Kudus oleh anak-anak-Mu yang Engkau pilih,
sehingga boleh menjadi persembahan yang kudus untuk perluasan kerajaan-Mu di bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara kekasih Tuhan, mari kita bersama mengingat dari teladan Tuhan Yesus bahwa hidup adalah untuk melayani Tuhan. Oleh karena itu mari kita belajar pertama-tama melayani di tengah-tengah keluarga kita. Belajar yang tanpa kita akan menjadi malu atau dipermalukan. Tapi kita belajar untuk kemudian senantiasa melayani satu dengan yang lain. Memakai seluruh hidup kita untuk melayani Tuhan di tengah keluarga dan di tengah masyarakat dalam kehidupan kita. Pakailah seluruh hidupmu. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Karena terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.